Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim nomor 1, siap? Siap. Hakim nomor 2, siap? Siap. Panitera, siap? Siap. CPU, siap? Sebelum persidangan dimulai, diperingatkan kepada pengunjung sidang agar tidak membuat suara-suara gaduh serta menonaktifkan segala alat komunikasi agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Baiklah, sebelum sidang dibuka, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar persidangan ini berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sidang Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 14-2020-PNBNT dengan terdakwa Ressa Manora pada hari ini Senin 3 Februari 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap untuk dihadapkan dalam persidangan? Silahkan dihadapkan. Petugas, hadapkan terdakwa Ressa Manora ke ruang sidang. Baik, saudara terdakwa, saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap Majelis Hakim. Baiklah, sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Ressa Manora. Tempat dan tanggal lahir? Kelahiran 10 September 1993. Umur saudara? 26 tahun. Jenis kelamin? Kebangsaan? Alamat? Agama saudara? Katolik. Pekerjaan? Belum bekerja. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sudah pernah mengalami penahanan sebelumnya? Pernah Majelis Hakim. Di mana? Di Polresta Barito Selatan. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya Majelis Hakim, penasihat hukum saya bernama Muhammad Rizky Hidayatullah SHMH. Baik, benar saudara penasihat hukum terdakwa? Benar, Majelis Hakim. Silahkan saudara maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa, surat izin beracara, dan berita acara sumpah advokat. Dan kepada penuntut umum, silahkan maju untuk ikut memeriksanya. Baiklah, surat kuasa khususnya sudah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1964 tentang surat kuasa khusus. Silahkan kembali ke tempat. Saudara terdakwa, mulai hari ini perkara saudara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Buntok. Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan terjadi dalam persidangan ini silahkan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Sesuai dengan acara persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah Majelis Hakim, sudah saya serahkan kepada. Baik, penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, Majelis Hakim. Penuntut umum silahkan bacakan. Izin membacakan surat dakwaan Majelis Hakim. Surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 123 garis miring Barito Selatan garis miring F13-12-2019. Identitas terdakwa. Nama lengkap Ressa Manora, tempat tanggal lahir kelahiran 10 September 1993. Umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan kenegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kalahian, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Katolik, pekerjaan belum atau tidak bekerja. Penahanan penyidik
Desember 2019 sampai dengan 28 Desember 2019, penuntut umum 16 Januari 2020 sampai dengan 4 Februari 2020. Dakwaan. Ke-1, bahwa ia terdakwa Resa Manora binti Rahmanto secara sah dan meyakini telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang didakwaan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar pasal ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dan dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa ia terdakwa Resa Manora, anak dari Rahmanto pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah terdakwa di Desa Kalahian RT 3 RW 00, Desa Kalahian, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Bahwa awalnya saksi korban Anissa Rahmatika mengetahui adanya postingan tersebut dan rekan korban yaitu Eko Prianto yang mengirimkan screenshot postingan kepada saksi korban melalui media sosial WhatsApp pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 22.50 waktu Indonesia Barat. Lalu saksi Eko Prianto mengirim screenshot postingan lagi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 pada pukul 18.57 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat itu saksi korban sedang berada di rumah saksi korban di Jalan Pahlawan Puntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua, bahwa ia terdakwa Resa Manora binti Rahmanto secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang didakwaan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar pasal 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa ia terdakwa Resa Manora anak dari Rahmanto pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah terdakwa di Desa Kalahian RT 3 RW 00 dengan Desa Kalahian Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Bahwa awalnya saksi korban Anissa Rahmatika mengetahui adanya postingan tersebut dari rekan korban yaitu Eko Priyatno yang mengirimkan screenshot postingan kepada saksi korban melalui media sosial WhatsApp pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 22.50 waktu Indonesia Barat. Lalu saksi Eko Prianto mengirimkan screenshot postingan lagi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 pada pukul 15.57 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat itu saksi korban sedang berada di rumah saksi korban di Jalan Pahlawan Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa postingan yang berisi ancaman tersebut dibuat oleh terdakwa pada hari Selasa 9 Juli 2019 sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat dan mengirimkan lagi postingan kedua pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 15.57 waktu Indonesia Barat. Terdakwa pernah ada hubungan dengan saksi Peggy Pranata pada tahun 2018
bahwa setelah mengetahui postingan terdakwa, saksi Anissa Rahmatika merasa sangat khawatir, cemas, dan ketakutan bahwa benar ciri-ciri yang disebut oleh terdakwa dalam postingan ancamannya benar ditunjuk untuk Anissa Rahmatika. Perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 45 ayat 3 junto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau atas unsur-unsur Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berkaitan dengan perkara ini. Barito Selatan, 1 Desember 2019. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Muimas Ada SHMH. Cukup Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti maksud dari surat dakwaan tersebut? Mengerti Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi dakwaan dari penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Majelis Hakim. Baik, bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan umum? Tidak, Majelis Hakim. Baiklah, karena tidak ada keberatan dari penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Ya, saya ulangi lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Belum Majelis Hakim, kami menunggu siapkannya. Baiklah, karena penuntut umum belum siap dengan alat buktinya, untuk itu sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali 1 minggu mendatang. Panitera, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Baik, karena hari ini tanggal 3 Februari, maka 1 minggu mendatang yaitu tanggal 10 Februari 2020. Maka untuk saudara penuntut umum dan saudara penasihat hukum, hari Senin tanggal 10 Februari 2020, apakah siap hadir dalam persidangan? Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dengan acara pembuktian oleh JPU. Untuk itu, kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dan saudara terdakwa, status Anda tetap dalam tahanan. Baik, sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang hadirin